Baik, selamat malam Pak Guru. Saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Komunikasi review buku yang pertama untuk memenuhi tugas mingguan. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003030106. Bab 1 pendahuluan, awal yang murki dan panduan membingungkan dari ideologi, lakukan baik. 1.1 Latar belakang. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain, misalnya DAFCOM, COMDEV, C4D, komunikasi dalam atau untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk perubahan sosial berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan dan atau pengetahuan manajemen, untuk pengembangan didokumentasikan dengan baik. Kedua, catatan sejarah ini telah didominasi oleh perkembangan framing dalam 3 paradigma: modern, paradigma isasi, paradigma ketergantungan, dan multiplisitas atau partisipatif. Paradigma lihat oleh Service tahun 1999 sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk berkembang dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi dipercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Yang berikut 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, mendefinisikan tentang sejarah komunikasi dalam perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia dan hubungan komunikasi. Yang ketiga, menjelaskan awal DSC di FAO. 1.3 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mendefinisikan tentang sejarah komunikasi dalam perubahan. Yang kedua, agar dapat memahami hubungan antara hak asasi manusia dan hubungan komunikasi. Yang ketiga, agar dapat mengetahui awal masuknya DSC di FAO. Bab kedua, pembahasan. 2.1 Apakah itu komunikasi pemerintahan atau komunikasi orang? Yang pertama, pengembangan sebagai pembelajaran. Manusia memiliki hak untuk mencari untuk mengembangkan sepenuhnya batas dalam dan luar dari kemampuan mereka, karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang merugikan, kesempatan yang langka dan terkait lainnya, alasan termasuk menjadi seorang wanita. Beberapa kurang dilengkapi dari yang lain untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang berjumlah sekitar 3/4 dari populasi dari negara manapun yang dikenal sebagai berkembang. Yang kedua, hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan komunikasi. Piagam PBB mengakui kedua wilayah kebebasan manusia. Deklarasi hak asasi manusia menegaskan di antara hak-hak sipil dan politik lainnya, kebebasan berpendapat, pidato, pertemuan dan agama, hak atas perlindungan hukum dan hak atas yang sama, proses kebebasan bertindak, hak atas kewarganegaraan, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan suatu negara. Bukti yang terkumpul di Asia adalah kebebasan manusia tidak habis dibagi lama, korbankan sebagian, bahkan sebagian atas nama pembangunan dan lainnya akan terkikis juga. Pelajaran untuk komunikasi pembangunan adalah bahwa tidak bisa untuk kesetaraan dan keadilan dalam ranah sosial ekonomi saja. Jika manusia pembangunan berjalan mulus secara alami, orang perlu belajar ekonomi dan sosial dari kemerdekaan, politik dan budaya pada saat bersamaan. 2.2 Sebuah rekening pribadi sejarah dari DEFCON dimulai pada tahun 1964. Yang pertama, paparan pertama saya ke DEFCON
ada di Filipina. Pengalaman pertama saya terhadap DEFCON adalah tahun 1964 sampai tahun 1965 di Filipina. Tempat saya menjadi sarjana Fulbright di bawah asuhan Juan Mercado, Direktur Filipina Institute Spares. Sepanjang sisa tahun 1960-an, PPI sering kali bersama kantor Berita Filipina PNS didorong untuk pelaporan pembangunan. PNS membuat beberapa perubahan penting, reportase, menghapuskan berita spot tentang kejahatan demi laporan mingguan mendalam itu, menunjukkan tren tindak pidana, melakukan jurnalisme, investigasi di lembaga atau situasi yang berdampak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan nasional, dan penekanan pelaporan pembangunan. Masih di 2.2, yang kedua, tata informasi dan komunikasi dunia baru. Menggambar dari pengamatan saya selama tinggal di Filipina dan Malaysia, dan saya melakukan penelitian ekstensif di Commonwealth di Caribbean. Saya menulis makalah untuk Asosiasi Internasional untuk Riset Komunikasi Massa atau IAMCR, menganugerahkan ENS diadakan di Leipzig, Jerman pada bulan September 1974. Yang berikut 2.3, komunikasi untuk pembangunan melihat ke belakang, melihat ke depan. Yang pertama, refleksi dalam melakukan riset. Karir saya di bidang komunikasi dan penelitian saya tentang komunikasi untuk pengembangan operasi dan perubahan sosial membutuhkan penjelasan tentang apa yang saya pikirkan tentang pekerjaan ini. Retrospeksi bidang yang saya masuki pada tahun 1968 jauh berbeda dari sekarang, dan ada pertanyaan apakah itu bahkan ada lagi di program universitas. Saya dilatih sebagai peneliti di kala minat komunikasi untuk pembangunan baru mulai tumbuh. Refleksi saya pada titik ini menunjukkan hal itu. Pertanyaan yang saya kejar tentang sukses atau hasil masih penting di lapangan proyek, tetapi tidak di universitas karena biaya lapangan, tetapi juga karena di pergeseran menuju fokus yang lebih nasional dalam studi komunikasi kita. Yang berikut 2.4, awal DSC di FAO. Kelahiran DSC, Development Support Communication atau DSC, didirikan sebagai disiplin di dalam sistem PBB pada akhir tahun 1960-an. DSC berutang visinya kepada Erskine Childrens dan Milika Farjatron dari UNDP dan Jacqueline dari UNICEF. Children adalah putranya dari keluarga Irlandia terkemuka dan ayahnya adalah presiden Irlandia. Di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, Childrens adalah seorang peneliti dan penulis atau penyiar internasional urusan di Timur dekat dengan konsultan untuk PBB. Masih di 2.4, yang kedua, kelahiran DSC. Pada tahun 1967, Childrens dan Farjatron mendirikan proyek yang disebut Komunikasi Dukungan Pembangunan Servis atau DSCS di Bangkok, dibiayai oleh UNDP dan UNICEF. Tujuannya adalah untuk melayani proyek-proyek pembangunan lainnya di Asia dengan memberi nasihat kepada mereka tentang komunikasi strategi dan dengan menghasilkan materi komunikasi. Untuk mereka, kertas kebijakan Children diminta untuk menulis muncul pada tahun 1968. Yang berikut 2.5, perencanaan komunikasi diingat. Yang pertama, UNESCO. Namun pada akhir 1969 saya mengambil posisi sebagai penyiar regional, penasihat untuk UNESCO yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, tetapi meliputi sangat luas konstituensi di seluruh Asia dan Pasifik. Yang pertama kali saya perkenalkan langsung ke peran komunikasi dalam pembangunan
Tugas utama saya adalah membantu mengembangkan daerah pusat pelatihan penyiar yang akhirnya menjadi Institut Asia Pasifik Pengembangan Penyiar. Masih di 2.5, yang kedua perencanaan komunikasi. Pendekatan saya sendiri terhadap komunikasi dan perkembangan perubahan secara radikal di tengah-tengah 70-an setelah saya pindah ke markas besar UNESCO di Paris dan datang ke lebih sering berhubungan dengan sektor lain dan perdebatan yang lebih kuat. Itu terutama akibat setelah bertemu dan bekerja dengan seorang perintis di bidangnya, Wilbur Scrum. Yang terakhir 2.6, a personal encounter, some reflection tentang komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Riset komunikasi yang pertama, proyek pertama yang terlintas dalam pikiran adalah riset komunikasi partisipatif atau bagian PCR dari Asosiasi Internasional untuk Media dan Komunikasi Penelitian atau IAMCR. Setelah sejumlah pertemuan kelompok kerja yang sangat sukses pada konferensi IAMCR dari tahun 1986 dan seterusnya, jaringan PCR didirikan pada konferensi Bled pada tahun 1990 dan secara resmi diterima sebagai seksi di Seoul pada tahun 1994, konferensi IAMCR. Yang kedua, masih di 2.6, yang kedua komunikasi dan nilai manusia. Seri komunikasi, SEK dan nilai manusia dengan White dan Traber sebagai seri editor juga perlu disebutkan. Selain mengenalkan Jesus Martin Barbero kepada pembaca berbahasa Inggris, mereka juga menerbitkan 2 buku tentang partisipatif komunikasi Wild et al. Tahun 1994 dan yang telah disebutkan Sarfes et al. 1996. Yang ketiga, tinjauan yang lebih sistematis. Rains et al. Tahun 2018 dalam analisis mereka terhadap 149 metalisis komunikasi kuantitatif mereka, studi penelitian nasional selama 60 tahun menggarisbawahi gagasan bahwa komunikasi adalah fenomena yang kompleks dan sangat bergantung. Bab 3, penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai fundamental karena terpecahnya menjadi 2 kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia dengan satu sisi menegaskan nilainya yang lain. Yang kedua, perkembangan komunikasi sangat pesat karena sebagian besar semua negara mengembangkan komunikasi mereka guna untuk kepentingan negara dan masyarakat. 3.2 saran dengan adanya makalah ini diharapkan para mahasiswa khususnya bagi penulis sendiri agar lebih mudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji pada materi belajar dari komunikasi dalam perubahan sosial.